Sandra Dewi nangis di depan hakim, rekening diblokir, ngaku utang ke keluarga. Istri terdakwa kasus dugaan korupsi di PT Timah terbuka, Harvey Moise, Sandra Dewi menangis ketika mengaku meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Keterangan ini Sandra Dewi sampaikan ketika dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi yang menjerat suaminya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam persidangan itu, pengacara menanyakan sejumlah rekening Harvey dan Sandra Dewi yang diblokir pihak Kejaksaan Agung. Ada beberapa rekening yang diblokir termasuk anaknya, tanya pengacara di ruang sidang, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Sandra Dewi membenarkan pertanyaan ini. Ia menyampaikan, sebagai brand ambasador Bank CIMB Niaga, Sandra dan anaknya mendapatkan bayaran yang disimpan dalam rekening bank tersebut. Jadi ketika saya jadi brand ambasador di CIMB Niaga, saya diberikan rekening anak-anak saya, jawab Sandra Dewi. Menurutnya, penghasilan dari bekerja sebagai brand ambasador itu 100% digunakan untuk dirinya dan anaknya. Di luar menjadi brand ambasador, Sandra Dewi menyebut anaknya juga kerap menjadi bintang iklan sejumlah produk, seperti obat penurun panas, lotion, sampo, sepatu, baju, dan lainnya. Pendapatan dari iklan-iklan ini disimpan di rekening Bank Mega, digabungkan dengan pendapatannya sendiri selaku aktris atau model. Dan itu semua diblokir? Tanya pengacara. Betul, jawab Sandra Dewi. Pengacara kemudian bertanya bagaimana kondisi finansialnya setelah rekeningnya diblokir sementara suaminya sedang mendekam di penjara. Saya pinjam, ke orang tua, ke adik-adik saya juga, jawab Sandra Dewi sembari menahan tangis. Jadi saya pinjam, ujar Sandra Dewi lagi. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Harvey, Mochtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawan didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan Crazy Rich Helena Lim. Bersama Mochtar, Harvey diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUPPT Timah untuk mendapat keuntungan. Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUPPT Timah. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana Corporate Social Responsibility, CSR, yang difasilitasi oleh Helena selaku manajer PT KSD. Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moise bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara 420 miliar rupiah. Memperkaya terdakwa Harvey Moise dan Helena Lim setidak-tidaknya 420 miliar rupiah, papar jaksa. Atas perbuatannya, Harvey Moise didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 pertama KUHP dan pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.